ke luar negeri itu nggak sesulit itu. Serius kalau misalnya prepare semua dari bahasa, administrasi itu gampang banget. Ada Permendaknya juga, gampang banget serius. Sering-sering main ke OSDM, ini ngeribetin bulusi, Oke. itu udah info-info bakal ada, cek-cek intranet. Halo Sobat SDM, selamat datang kembali di acara Boss Talk, Biro Organisasi dan SDM Talk. Kita harapkan hari ini ngobrol santai tapi berbobot gitu ya, ada manfaatnya untuk kita semua. Perkenalkan saya Lucy, dan hari ini tema yang akan kita bawa itu kayaknya menarik deh untuk pegawai SDM, pegawai Kemendak khususnya, karena apalagi yang muda-muda nih, karena temanya itu tentang kuliah di luar negeri. Nah, menarik kan ya. Saat ini sudah hadir bersama kita narasumber yang tentu saja rekan-rekan kayaknya kenal gitu ya, sudah kenal, sering lihat nih. Kalau bolak-balik lift itu kayaknya udah sering kenal. Langsung aja saya panggilkan nih Mas Radia Mahardika. Halo Mas, Halo Bu, terima kasih udah apa diundang. kabar? Alhamdulillah baik. Halo Sobat OSDM. Ya, disapa dulu Sobat SDM. Nah, boleh kenalan dulu ya Mas ya. Tapi tadi sih saya bilang nih kayaknya udah terkenal lah ya, sering lewat lah, kanan kiri itu kita sering lihat kalau di lift gitu misalnya. Boleh kenalan dulu Mas, nama lengkapnya, unitnya di mana, dan saat itu kuliah di mana dan jurusannya apa? Oke, sebelumnya nama saya Radia Mardika, dipanggil Radia Taurat. Silahkan kalau ketemu di jalan Sobat SDM disapa aja, ditepok aja silahkan. Saya dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Oke. Direktoratnya itu unit eselon 2-nya itu di Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri. Nah, waktu tahun 2023 aku kebetulan dapat kesempatan tugas belajar ke New Zealand. Nama kampusnya itu Lincoln University tuh Bu. Ambil jurusannya Master of Management in Agribusiness. Itu ceritanya. Nah ini yang menariknya ya. Jadi kita hari ini mau mendapatkan cerita dari Mas Radia bagaimana berkuliah di luar negeri itu gitu ya. Jadi dari awalnya dulu nih Mas, kita mau tanya. Awal mulanya itu bisa ceritain gak sih motivasi dasarnya tuh, motivasi utamanya mengambil kuliah dan kesempatannya itu di luar negeri gitu ya. Dan sekaligus ceritain ini udah nyoba yang beberapa kali gitu untuk propose kuliah ini. Oke. Kan, Mas? Mungkin alasan pertamanya karena kita di sini sebagai ASN, untuk S2 itu kan sebagai bukan syarat ya, itu salah satu pengembangan diri kita. Jadi kalau misalnya kita S2 itu, kalau aku kebetulan fungsional tertentu itu ada angka kreditnya. Terus selain itu juga kebetulan substansi yang aku pelajari di New Zealand itu sesuai sama unit kerjaku pada saat itu. Nah, kalau keterima beasiswa itu berapa kali, sorry. Kalau udah daftar berapa kali, sejujurnya beasiswa ke New Zealand ini beasiswa pertama yang aku apply. 2019 keterima, cuman karena ada satu dan lain hal di mana saya berhalangan, akhirnya mundur tuh Bu. Akhirnya mengundurkan diri, 2020 daftar lagi. Oke, ini New Zealand juga? New Zealand juga. Oh, oke. Bukan itu ya, bukan defer ya, bukan ditunda ya, tapi mengundurkan diri, bener-bener mulai dari nol. 2020 daftar lagi, alhamdulillah keterima lagi. Beasiswanya namanya Manaki tuh Bu, Manaki New Zealand Scholarship. Keterima lagi, dan ketika saya udah mempersiapin, ternyata ada COVID. Oh ya, Jadi, itu ya shutdown semuanya ya. Ya, perbatasan semua ditutup. New Zealand itu juga nutup perbatasan, kita nggak bisa keluar, dan baru bisa berangkat Januari 2023. Kenapa sih milih New Zealand? Yang pertama, New Zealand itu bukan negaranya dulu. Yang pertama itu aku milih kebutuhan di unit kerjaku tuh Bu. Jadi di unit kerjaku waktu itu handle pertanian dan peternakan. Jadi waktu dulu itu Bina Pasar Dalam Negeri itu namanya barang kebutuhan pokok dan barang penting. Nah, salah satu negara dan salah satu jurusan yang nyambung sama unit kerjaku waktu itu New Zealand. Seperti mungkin Sobat OSDM tahu, kalau ke New Zealand itu peternakannya banyak, Sapi-sapi gitu ya. Nah, benar, banyak sapinya daripada manusianya. Betul.
ekspor produk hortikulturanya banyak. Akhirnya pengen belajar ke sana, gimana agribisnisnya mereka, dan memilih kampus yang jurusannya perdagangan tentang pertanian di Lincoln Dapat University. infonya dari mana? Wah, banyak banget. Heeh. Kalau misalnya dari kampusnya itu aku cari-cari di internet, di website kampusnya. Kalau info beasiswanya pada saat itu aku nggak dapat info dari websitenya Internal, Kemendak, heeh. karena memang waktu itu aku emang nyari di luar, dan pada saat dulu belum secanggih sekarang tuh Bu. Pada zaman dulu itu masih disposisi itu masih bentuknya kertas, jadi kan harus berjenjang. Ketika nyampe ke kita kadang udah mepet. Infonya itu ya. Iya, sekarang nggak. Sekarang tuh teman-teman sobat SDM itu enak Betul. banget. Ya, Di Sipek benar. itu ada Bu sekarang. Iya, benar-benar. Dan langsung ada opsinya gitu Iya, banyak. itu jadi Gitu. langsung pop up ya di TikToknya tuh sobat SDM. Itu sih. Terus dapat dari internet, akhirnya aku nyoba apply. Ya udah gitu ceritanya, akhirnya bisa berangkat. Jadi tadi motivasi awalnya tuh udah terang banget ya, disesuaikan dengan jurusannya dan unitnya saat itu. Oke. Kemudian Mas, dalam rangka menuju New Zealand ya, ini kan ada persiapannya ya. Tentu saja ada persiapan mau dokumen, mau mental, mau apapun gitu ya. Bisa ceritain dong Mas, apa yang Mas Radia lakukan untuk melakukan persiapan keberangkatan ke New Zealand? Oke, itu ada dua. Yang pertama persiapan beasiswanya sendiri, seperti kayak persiapan bahasa Inggrisnya. Waktu itu aku tes IELTS, terus persiapan dokumen-dokumen kayak ijazahnya itu harus ditranslate, harus verifikasi gitu-gitu. Dan yang kedua, karena kita sebagai ASN di Kemendak nih, Sobat SDM, izin pimpinan itu perlu banget. Ah ya, jelas rekomendasi pimpinan ya. Rekomendasi pimpinan. Karena kan kita berangkat itu nggak serta-merta, aku pengen berangkat. Cuman kan pimpinan juga perlu nih, kalau dia berangkat, siapa yang gantiin, ya apakah nanti, kaitannya sama kepegawaian di unit. Jadi yang pertama itu adalah kita obrolin ke pimpinan yang levelnya paling dekat sama kita. Atasan langsung. Jadi kalau sekarang itu Katim. Kalau dulu itu kasih sama Kasubdit aku. Kebetulan kasih sama Kasubditku itu juga dapat beasiswa. Jadi emang dari awal aku CPNS didorong. Akhirnya ke direktur oke didorong. Karena pada akhirnya apa yang aku pelajari juga untuk kembali ke Kemendak Ya, sendiri. betul ya. Jadi Ya. nanti dirasakan sendiri oleh unitnya, apalagi atasan langsungnya Mas Radia gitu ya. Cara komunikasinya ke pimpinan gimana saat itu? Nah, balik lagi yang aku sampaikan tadi, kebetulan aku gampang karena lingkungannya mendukung. Nah, cuman kan ada pimpinan yang emang kenapa harus tubal buru-buru. Kalau aku sih menyikapinya tetap harus ngobrol santai aja udah, jangan tiba-tiba Bu saya ini daftar, Pak saya daftar ini, jangan malah marah nanti nggak jadi berangkat. Iya. Itu hacksnya dari Mas Radia Iya. ya, Sobat SDM bisa perhatikan nih. Kalau bisa dikaitin sama ini fungsinya di unitnya itu, timnya itu. Job Bu, desk-nya ya. iya Bu, nanti saya mau berangkat ini paling maksimal 2 tahun Bu, atau 1 tahun. Nanti ketika balik saya rencana bikin ini nih, boleh nggak Bu saya nyoba daftar kayak gini. Komunikasinya yang enak aja, pas santai. Toh nanti juga baliknya buat unit kan. Siapa tahu berhasil. Tapi rata-rata pimpinan di Kemendak sih gampang sih. Ya, oke ya. Gampang iya. Menyetujuinya ya. Iya, Mudah untuk mengizinkan pegawainya untuk melakukan pengembangan kompetensi ya. Ya, itu memang penting, komitmen pimpinan itu. mendorong banget. Iya. Iya. Nah, setelah Mas Radia siap berangkat gitu ya. Gimana nih, ada tantangan baru dong begitu. Bisa ceritain nggak? Begitu tiba landing pertama di New Zealand, apa yang Mas Radia lakukan, terus gimana? Siapa yang menyambut, siapa yang menerima? Biar Sobat SDM nih tahu ya, tergambar gitu ya di sananya ya. Oke. Tadi sebelum aku ngomong aku nyampe sana, kalau misalnya sobat-sobat OSDM ini bakal sulit nggak sih prosesnya tuh? Nggak sama sekali. Selama kita ketika mau daftar aja, kita itu ngasih nota dinas dari unit eselon 1, eselon 2 ke SES, selama setiap seleksinya itu kita update, itu ketika saat kita akan berangkat itu gampang banget. Mudah Jadi iya, karena udah siap-siap nih dari OSDM sama dari Roren. Sama dari Roren juga udah siap-siap. Nah, ketika kita nyampe sini, ketika kita udah berangkat sampai ke New Zealand, aku waktu masih di Indonesia itu Hamin 2 bulan tuh masih aman nggak ya? Pasti tuh wajar banget tuh Bu, Ada deg-degan. keresahan Pasti. itu sendiri. Cuman Hamin sebulan setengah, aku udah mulai kontak-kontakan sama PIC-nya itu kayak International Student Officer gitu Bu. Oke.
Jadi dari petugasnya kampus Hmm? itu nyiapin kita kayak jemputan lah, shuttle Hmm. gitu. Oh, dijemput langsung. Dijemput di Wow. bandara, Mm-mm. dan kita pas masih transit, apa aku lupa waktu masih di Indonesia atau pas di transit di Australia, itu udah ada SMS masuk. Mm-mm. Nanti kalau misalnya udah nyampe bandara, belok sini, belok sini, belok sini, aku di sini, khawatir sinyalku hilang. Oh gitu. Udah ada kayak gitunya, Bu. Jadi ketika aku nyampe bener-bener tahu harus kemana. Ya aman ya, rasanya langsung tahu ya. Soalnya kan dia juga mikir mungkin ada masalah sinyal, ada apa. Jadi udah di SMS dulu, SMS internasional kali itu ya. Nyampe aman. Dan ketika nyampe ke flat kampus, itu bener-bener disiapin kayak Indomie. Ada. Iya, ini kalau sebut merek boleh, itu ada mie instan, itu ada mie instan, minuman hangat. Ini jadi kita adaptasinya cepat. Gitu ya, aman ya. Jadi Bener-bener. begitu. Jadi sobat SDM nggak usah ragu. Kalau di sana ada tadi apa, student Officernya officernya student officer. langsung menjemput Mas Radia di bandara ya, terus mengarahkan ke flat studentnya. Bawa keluarga nggak saat itu, Mas? Ah ya, aku kesana tuh bawa keluarga, bawa istri sama anak. Waktu itu anak 2 tahun. Cuman posisinya mereka nyusul. Oke, Mas Radia duluan ya. Aku duluan ngecek-ngecek, dapetin rumah gitu-gitu, baru mereka nyusul. Sebenarnya ada juga teman-teman yang sama PNS yang ikut, istri sama anaknya ikut dari awal. Cuman pada saat itu aku prinsipnya, aku nyiapin dulu semuanya. Jadi ketika mereka datang, udah tersedialah, udah tenang. Nah itu yang juga harus dipikirkan Sobat OSDM, Ah, itu dia ya. yang bawa keluarga. Bawa keluarga. Karena balik lagi, tujuannya kita kan belajar ke sana, buat unit juga, buat Kemendak juga. Jangan sampai kita membawa keluarga, malah kita puyeng. Heeh, betul, Iya. betul. Malah Karena tujuan utamanya, persiapannya kurang gitu ya. benar, tujuan utamanya malah kegeser. Karena mau belajar tadi ya, Ya. tugas belajar. Makanya aku bener-bener mastiin aku 1 bulan dulu di sana, bener, oh kayak gini, dapat patternnya gimana, baru berangkat. Nah, bagus tuh. Iya. Jadi ada 2 opsi. Kalau memang mau bawa langsung, harus research-nya dari awal ya. Langsung cari bagaimana penempatannya keluarga di sana bagaimana. Atau seperti Mas Radia, Sobat SDM. Jadi datang dulu sebulan ke sana, persiapan, terus membayangkan bagaimana membawa keluarga gitu ya. Nah, menarik sih. Jadi udah siap berangkat dan siap juga untuk tinggal di sana gitu kan. Oke Mas, adaptasi yang paling Mas Radia rasakan gitu ya untuk kehidupan sehari-hari di sana, bisa ceritain nggak? Wah, yang paling kangen, yang adaptasi, yang paling sulit jujur di awal itu adalah makanan, Bu. Makanannya di Iya. mana-mana ya makanannya? Makanan, utamanya saya kebetulan muslim, dan gampang kalau di Indonesia tuh agak malaman lapar, aplikasi online, antar sampai ke rumah. Di sana nggak ada, jam 8 aja udah tutup. Terus gimana? Jadi mau nggak mau aku sebelum berangkat itu belajar masak, persiapan gitu-gitu itu. Ketika di sana ya udah, Bumbu-bumbu dibawa atau beli di sana? awal-awal bawah. Terus setelah jalan 2 bulan atau sebulan ada toko-toko Asia kan, kita bisa adaptasi. Nah, jadi masak di sana gitu ya. Jadi kendalanya adaptasinya soal makanan. Iya, sebenarnya kalau misalnya aku tuh udah belajar masak jauh-jauh hari, itu lebih gampang lagi. Pokoknya kalau kita prepare, ketika kita di luar negeri itu gampang banget, Bu. Asli gampang Bisa banget. dihadapin gitu ya. Iya, gampang banget. Ada culture shock terbesar di sana? Sebenarnya aksen bahasa Inggrisnya. Oke. Aksen bahasa Inggrisnya kalau perkuliahannya sih sama-sama aja sih. Gimana tuh Mas perkuliahan dan dosennya? Kalau perkuliahannya mungkin sedikit beda waktu saya S1. Waktu dulu saya S1 kan angkatan 2010, lulus 2014, hampir 10 tahun lalu. Hampir 10 tahun lalu itu masih ada kayak kita harus ngabsen, terus habis itu baju harus ini berkerah, ini rapi sepatu. Di sana itu kebetulan kampusku bukan gimana ya, nggak peduli kayak penampilanmu kayak gimana, terus kehadiranmu kayak gimana. Yang penting harus asesmen atau tugas-tugas itu harus selesai dengan baik. Oh gitu ya. Iya. Yang penting tugas-tugasnya sama kehadiran juga. Kehadiran menjadi Kehadiran poin. enggak. Oh, jadi ada assignment baru dikerjakan gitu. Iya. Dan dikumpulkan tepat waktu. Iya, jadi culture shock-nya mungkin itu beda ya sama S1 dulu. Itu Gitu rata-rata sih. dosennya seperti itu. Hampir semuanya gitu. Hampir Terus semuanya. ada kendala nggak terkait mengerjakan tugas-tugas di sana perkuliahannya? Ini kalau cerita aku zaman S1 dulu, Ya. kalau kita niru, bukan kita ya, aku dulu zaman S1 yang besok mau ujian SKS gitu, sistem kebut semalam, waduh nggak bisa, Oke. itu nggak bisa. Jadi dia sistemnya itu, kita hamin seminggu, hamin sebulan sebelum perkuliahan, kita dapat materi-materi, Bu, dapat jurnal-jurnal. Kalau misalnya kita udah pelajari itu, waktu hari H, itu tinggal ngebahas.
Jadi tinggal ngebahas sama dosennya, ada yang nggak dipahamin nggak kayak gini gini gini. Kalau misalnya kita udah paham, insya Allah pas assignment itu bakal keluar semua tuh. Bagus-bagus nggak nilainya? Alhamdulillah, Itu yang alhamdulillah. penting ya. Bisa dipamerin lah. Benar-benar. Terus kegiatan di sana selain perkuliahan apa, Mas? Oke, kalau perkuliahan, selain itu aku juga ikut kegiatan kampus, Bu. Jadi waktu itu pernah iseng-iseng ikut seleksinya timnya New Zealand buat ikutan lomba agribisnis tingkat global. Seleksinya lumayan padat, dari S1, S2, S3. Alhamdulillah dari 10 orang yang kepilih wakilnya Lincoln itu, ada aku. Oh, Ada aku. congrats. Iya, Itu terima kasih. perwakilan New Zealand atau perwakilan kampus? Mewakili New Zealand. Mewakili New Zealand, jadi Untuk global. untuk global, lombanya global. Mewakili New Zealand, waktu udah sempat ikut lomba, cuman gagalnya di semifinal lah kalau nggak salah itu. Gagal di semifinal. Keren sih. Ya, cuman pengalamannya ikutan lomba itu berjuang bareng teman-teman lokalnya New Zealand buat menang itu, nyantol anak Indonesia di situ. Wah, itu kebanggaan sendiri sih, Bu. Itu terus Pengalaman berharga. pengalaman berharga banget, di mana itu hanya bisa didapetin kalau tubel. Ya. Iya, satu. Kedua, saya juga aktif di ini Perhimpunan Pelajar Indonesia, Bu. Ya, ini tadi sempat ya kita pernah cerita juga bahwa saya itu suka dapat laporan ya tanda kutip cerita sih sebenarnya dari Perwadak gitu ya. Ini anak tubel aktif di PPI ya namanya kan. PPI melakukan ini, bahkan ada kegiatan-kegiatan perdagangan yang dilakukan juga ya Mas ya, membantu gitu ya. Itu pengalaman ya? Ya, Gimana, jadi Mas? selain jadi ketua di PPI New Zealand itu, aku juga ini, Bu, kan balik lagi ketika kita tubel, kita sebagai pegawai Kemendak. Tuh, representatif pegawai Kemendak Iya, ya. jadi tetap harus bawa nilai-nilainya Kemendak nih. Ya. Ketika sampai, saya kontakkan sama perwadak terdekat, karena New Zealand nggak ada, aku kontak ke Adda Canberra, Bu. Australia. Ya, Pak Aris, Adda Canberra, Pak, saya pegawai tubel di sini. Nah, sama beliau, karena kita udah nginfo, tiap ada kegiatan yang perlu dukungan di New Zealand, contohnya kontakan ke buyer atau gimana, melibatkan saya. Jadi, saya bisa dapat kenalan buyer, terus ngebantu ada program UMKM ekspor. Jadi sebelum dulu UMKM bisa ekspor, sekarang aktif, udah tuh ngerasain. Udah dilakukan. Iya, ngekspor UMKM ke New Zealand. Waktu itu ada coklat, ada wedang jahe. Hal-hal kayak gitu yang aku dapetin waktu tubel. Dan itu akhirnya saya ngelibatin beberapa teman-teman tubel yang lain. Ada Mas Ken di Jepang, Mbak Amel di UK. Jadi mereka semua udah ngontak ke Perwadak juga dan kolaborasi. Wow, jadi Tuh. ada kegiatan perdagangan tadi gitu ya dalam Iya. PPI ya. Iya, Berguna banget sih sebenarnya. Nah, itu pasti ada masa-masa struggle juga dong Mas di sana. Ya kan, karena dari ceritanya baik kegiatan sehari-hari maupun perkuliahan gitu. Ada nggak sih masa-masa beratnya itu apa sih? masa-masa berat ya. Kalau misalnya kuliah sih sebenarnya, kalau aku pribadi sih enggak, karena tadi itu kita harus siap sebelumnya. Cuman masa berat itu budayanya di sana, karena tadi masak-masak itu makanan sulit. Yang kedua, budayanya di New Zealand itu karena sapinya lebih banyak dari orangnya, alias orangnya dikit, Bu. Jadi kita tuh kalau mau ke dokter atau apa harus appointment. Oke. Iya. Kalau saya atau istri mungkin masih aman. Yang khawatir adalah yang bawa keluarga, anak. Mm-mm. Anaknya sakit sekarang dan janjian dokter masih 2 hari lagi. Mungkin anaknya bisa bertahan. Cuman kita sebagai orang tua kan pasti, wah 2 hari. Itu sih. Jadi benar-benar kalau mau menentukan negara mana, di research juga budayanya itu kayak Oke. gimana. Oh ya, jadi harus cari benar supaya persiapannya bagus di sana ya. Iya, Apalagi bawa keluarga ya. ya itu salah satu yang aku kurang riset di situ sih emang. Aku udah riset belajarnya Pelajaran gimana. banget nih sobat SDM ya. Iya, riset belajarnya gimana, riset ini udah, riset itunya aku yang belum. Jadi agak kaget ketika appointment ini. Kalau Iya. bahasa atau logat ya dibilangnya ya? Aksen. Aksennya. Aksen itu 1 minggu 2 minggu aku masih gimana ya. Jadi waktu dapat kuliah, dapat orangnya itu, orang New Zealand tuh bilang nyebut diri mereka itu Kiwi. Dapat orang Kiwi, aku rekam tuh. Jadi aku rekam. Wow. Aku dengerin lagi di rumah. Oh, kayak gini. Seminggu 2 minggu udah biasa sih. Cuman itu juga bisa di-prepare juga sebelumnya. Jadi kalau teman-teman yang lain itu nge-prepare sebelumnya itu sering-sering dengerin YouTube berita-berita di New Zealand.
Itu Jadi buat familiar ngebiasain. untuk kuping ya, Mm-mm, telinganya ya, untuk mm-mm. mendengarkan. Itu sebenarnya kalau aku dulu rajin-rajin ngedengerin itu mungkin juga biasa juga tuh. Bisa terlewati dengan baik tapi kan Mas Mm-mm. soal logat Sa- itu. Terus dosennya baik-baik nggak? Baik-baik banget. Baik-baik. eh di sana itu gimana ya, bukannya ngebandingin sama sini ya, aku melihat pendidikan di sana universitas itu ngelihat kita sebagai klien. Oke. Jadi kita tuh bener-bener di ya kita customer mereka. Jadi mereka, kamu perlu apa? Ayo ngopi sama aku kayak gini gini gini, kita bahas gini 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 gini. Kita bahas perkuliahan, kita bahas tugasmu, boleh sama dosen boleh. Cuman balik lagi harus kita yang aktif emang. Ya. Kalau kita nggak aktif, dari mereka juga nganggapnya, oh berarti dia nggak nyaman konsultasi sama aku, ya udah aku biarin. Nah gitu ya Iya. dosennya. Kalau pertemanannya gimana? Teman-teman di sana? Kebetulan, jadi New Zealand tuh ada 2 pulau, Bu. Pulau Oke. Utara sama Pulau Selatan. Kalau pusat bisnis, ibu kota di Pulau Utara, Mm, tempat pertanian, tempat wisata di Pulau Selatan. Selatan. Dimana itu tempatku. Oke. Di mahasiswa-mahasiswanya sendiri, kalau dibilang agak ajaib, nah ini salah satu culture shock sih sebenarnya. Ketika kita Apa tuh? di Indonesia mungkin, kalau misalnya aku telat, ban bocor, aku telat macet, kita tuh ada grup, setiap ada kan ada pembelajaran, ada kelompokan gitu Bu, grup. Oke. Ada grup, sorry banget aku telat, ngapain? Dia ngirim video lagi ngurusin sapinya. Aku telat Lucu apa? Lagi panen. Itu, Wow, menarik. jadi kita itu satu kelas sama sesama petani-petani New Zealand, kasarnya. Petani-petani New Zealand, peternak-peternak New Zealand. Jadi emang secara pertemanan, mereka ramah, gaul banget. Karena mungkin emang daerahnya daerah wisata kan, biasa ketemu turis, jadi ramah gitu. Pertemanan ramah, cuman hal-hal ajaib kayak gini sih yang aku Ada terpapar hal-hal kayak seperti itu ya saat perkuliahannya telat pertemanannya. ngurusin sapi, wah itu ajaib banget sih. Lucu juga. Tapi sekarang gimana? Networknya terbina dengan baik nggak? Masih baik dari teman-teman yang New Zealand, baik dari teman-teman internasional yang datang pertama. Oh iya, mungkin buat teman-teman yang nanti akan ngambil beasiswa, takut waktu pertama gimana, apakah bakal dijemput kayak aku atau gimana. Nanti di setiap kampus pasti ada yang namanya orientasi. Tuh sobat SDM. Orientasinya itu sobat SDM, selain orientasi yang emang dari kampus untuk semua siswa, juga ada orientasi sebelumnya untuk mahasiswa-mahasiswa internasional. Oke. Jadi kita yang internasional jadi tahu nih, oh nanti bakal belanja di sini, terus kalau misalnya perlu apa-apa ngontaknya ke sini, kayak gitu. Nah ini lucunya nih, saat itu ada acara pembekalan ya dari Biro SDM ya, Mas Radia mungkin ingat. Jadi setiap ada pegawai tugas belajar yang akan kita kirim ke luar negeri gitu ya, itu biasanya ada pembekalan. Atau mereka yang mendapatkan beasiswa luar negeri, biasanya kita cari mana nih student atau lulusannya ya, dari alumni, minimal nggak harus kampus yang sama, negara yang sama. Saat itu ya Sobat SDM, jadi Mas Radia melakukan pembekalan nih, narasumber juga waktu itu. Jadi kita melihat aktivitas sehari-hari Mas Radia belanja di supermarket. Kayak gini loh cara bayarnya, kayak gini scan barcode bayarnya gitu. Itu menarik sih Mas. Iya, Jadi iya. kita langsung dapat gambaran asli gimana kehidupan di New Zealand sana gitu. Apalagi untuk pegawai tugas belajar gitu kan. Ada nggak pengalaman yang paling seru yang nggak bisa dilupain dan kayaknya memang ya tadi yang Mas Radia bilang, kayaknya saya dapetnya kalau cuma memang dapet satu bel deh gitu. Ada nggak Mas? Selain yang tadi kalau kita ngomong akademis itu, yang tadi aku jadi wakil lomba Ya. internasional, yang paling seru lagi, aku, istriku sama anakku itu ngerasain camper van waktu periode Idul Fitri selama 9 hari keliling Pulau Selatan. Wow. Jadi itu aku ngerasain yang namanya makan opor, makan semur di jalan sambil ngeliatin pemandangan New Zealand. Terus habis itu, kebetulan waktu itu lagi libur kampus juga tuh. Jadi libur kampus pas Idul Fitri, kita keliling New Zealand, terus habis itu ngerasain naik pesawat kecil, terus bisa ngeliat aurora. Oh, Iya. ada nggak fotonya? Ada, tapi foto auroranya doang, nggak kelihatan akunya tuh kayaknya. Ada, Ya foto auroranya ya, Bernama. mungkin nanti bisa ditunjukin juga ya. ada itu aurora bener-bener, kalau yang aurora itu bener-bener kita lagi di dapur, tiba-tiba nongol gitu. Oh, Iya, jadi di dapur with a view gitu. with a view, bener with a view. Aurora. Terus habis itu, karena tadi itu aku jadi PPI, pengalaman yang bisa tubel, kita bisa ngerasain senasib sepenanggungan sama diaspora-diaspora lain. Oke. Jadi waktu itu pernah kita inisiasi bikin
upacara bendera pertama di Pulau Selatan. Oh, di bagian Pulau Selatan New Zealand Di itu. Agustusan itu kita teman-teman ngelas tiang bendera sendiri pakai itu bener-bener ngerek bendera. Kocak sih. Dan itu Keren banget. cerita sendiri. Jadi diaspora itu terharu semua. Baru ini setelah sekian puluh tahun di New Zealand ngerasain bendera naik gitu. Kita keren ya. Ya, Itu rutenya mana pas ke camper van itu, Mas? wah muter dari tempatku itu muter keliling sampai ujung pulau paling selatan. Jadi udah nyebrang dikit kutub selatan. Oh, gitu. Nyebrang dikit kutub selatan, sampai pulau selatan, naik lagi ke utara sampai balik lagi. Wah, itu nyamperin teman-teman ya? Nyamperin teman-teman. Nah, Ah. karena jadi ketua PP itu aku nyamperin teman-teman. Itu nyari mie kuah kan sulit banget tuh, Bu. Di situ. Jadi sekalian aku nyamperin, "Woi, Bapak mie kuah" gitu. Seru banget. Ini kebayang sih serunya. Dan kayaknya dapat banget gitu ya ketemu sesama teman Indonesia, kemudian dapat mie kuah juga gitu ya. Menarik sih. Ada ini nggak sih, Mas? Karena bawa keluarga tadi ya. Ada ada pekerjaan sampingan juga atau enggak? Itu dia. Jadi itu kalau di Manaki New Zealand Scholarship, itu kalau untuk kita berangkat sendiri, insya Allah cukup. Oke. Jadi makmur lah kita berangkat sendiri. Cuman karena aku bawa istri sama anak, di mana itu nggak di cover, sejujurnya itu agak mepet. Jadi waktu sebulan pertama aku di sana, aku nyari kerjaan. Jadi tuh kerjaanku itu, buat teman-teman tahu itu aku setiap hari setelah saya jam kuliah itu sore sampai malam itu aku jadi cleaning service. Kalau weekend dan musimnya panen itu aku di kebun. Jadi manen-manen kentang gitu-gitu. Kalau lagi nggak musim panen, aku jadi kitchen hand tuh apa ya, di dapur gitulah. Dapur. Nah, tapi waktu memutuskan kerja ya, di awal itu sama international student officer-nya itu dikasih tahu, kalau teman-teman itu emang diperbolehkan kerja visa 20 jam. Tapi aku perlu bukti dulu, aku boleh ngizinin kerja ke bosmu ini, bosmu kantor, kalau dua atau tiga kuis pertama itu nilainya di atas B. Oh, ada term and condition-nya. Ada. Dan itu berkaitan dengan tugas Iya. kuliahnya itu ya. Iya, karena kalau Kayaknya keren misalnya banget sih itu. Karena kalau kita sebagai penerima beasiswa itu dapat nilai di bawah C, otomatis didepak, Oh, usir dari negaranya tuh. Jadi itu kan dari Manaki itu ya. dari Manaki. aturannya. Jadi dari student officer-nya kan juga tanggung jawab tuh ngejaga itu, pasti takut kan. Nah, kalau udah bisa nunjukin di atas B, dah silahkan tanda tanganin rekomendasi kerja gitu itu. Nah, aku kebayang ininya sih, Mas. Manajemen waktunya ya. Manajemen waktunya tuh Mas Radia dapat banget sih menurut aku. Dan itu tadi kita sama-sama mengingatkan mungkin ya, atau memberitahukan kepada sobat SDM bahwa ada beberapa lembaga donor yang memberikan studentnya untuk mengizinkan studentnya untuk melakukan side job ya, atau tambahan pekerjaan di luar perkuliahannya, tapi dengan tadi ada masing-masing kondisi tertentu. Jadi ada misalnya sudah lulus kuisnya dengan nilai cukup atau dengan nilai baik baru diperbolehkan. Jadi buat sobat SDM kalau ingin melakukan hal tersebut, lihat juga nih ya prosedur atau tata cara aturan main dari lembaga donornya, apakah memperbolehkan untuk melakukan pekerjaan sampingan. Karena tadi kalau kita dengar Mas Radia tuh sudah dapat belajarannya dengan baik gitu ya, sudah terpapar teman-teman global, dapat kesempatan yang luar biasa, 50% student, 50% turis gitu kan. Itu menarik sih menurut saya ya, itu oke banget. Nah, setelah dari pelaksanaan untuk tugas belajarnya, persiapan pulangnya nih Mas. Jadi biar kita sobat SDM terinfo bagus gitu ya, sampai persiapan pulangnya. Gimana persiapan administrasinya, dan apa yang Mas Radia rasakan saat persiapan pulang itu dan tiba di Indonesia lagi untuk kerja? Oke, kalau misalnya persiapan, kalau untuk barang-barang gampang lah, ntar kita lungsurin ke student lain aman. Gitu ya? Ya, kalau administrasi sebenarnya gampang banget, dan emang bukan sebenarnya sih, emang gampang banget kalau kita udah ngasih tahu sebelumnya. Jadi Permendak berapa tuh, Bu? Permendak 15 tahun 2023. Itu dia. Sebenarnya saya iseng aja sih nanya Permendak berapa. Oh ya Mas. Jadi itu aku ngasih tahu ke Bu Lucy waktu itu Hamin 2 bulan, Bu. Ya, Bu, saya akan pulang tanggal segini. Jadi itu nyertakan informasi itu sama surat keterangan lulus dari kampus. Nah, kalau waktu itu surat keterangan lulus yang resmi kayak ijazah itu belum ada, bisa dari international student officer-nya tuh. Iya. Yang penting ada kop dari kampusnya yang menunjukkan bahwa telah selesai. Itu
Aku kirim ke Bulusi, udah gitu aja udah. Iya, Jadi di aku situ bener-bener SKSK ya. SKSK keluar-keluar sendiri tuh. Betul, Mas. Tapi selain ke Bulusi, jangan lupa nginfoin ke unit juga tuh. Biar unit nyiapin gimana-gimananya. Itu sih. Gampang banget. Iya, jadi Sobat SDM tadi kayaknya Mas Radia udah hatam banget ya. Jadi kalau Biro SDM itu yang penting itu terinfokan di Permendak 15 tahun 2023 ada pedoman tentang pelaksanaan tugas belajar. Kalau sudah mau kembali infokan 2 bulan sebelumnya, lalu kalau sudah mau lulus atau sudah dinyatakan lulus kasih keterangan secara resmi ke kita bahwa ini surat keterangan lulus dan kita akan proses untuk SK pengaktifan kembalinya. Jadi ada proses asesmen organisasi, apakah Mas Radia atau pegawainya ini masih tetap di organisasi itu, di unit itu, atau bisa kita cari sesuai dengan jurusan dan jabatan yang akan ditempatkan kembali. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak ada kesulitan kan Mas ya? Enggak, gampang banget. Oke, nanti biar Sobat SDM tuh biar tahu prosesnya bagaimana. Setelah kembali ke kantor, ada perasaan apa yang apakah ini setelah menempuh tugas belajar, rasanya gimana sih kembali bekerja? Karena kebetulan itu pas di Nyusilin tuh Radia ini orangnya apa aja dilakuin. Jadi Aktif ya, Bun. itu dia Bu. Waktu balik sih sebenarnya adaptasi kerjaan nggak yang kaget gimana. Cuman yang beda adalah cara pandang aku Bu ketika menyelesaikan suatu kerjaan. Ketika sebelumnya itu skala prioritasnya jujur aku sendiri nggak ada, jadi gerubah. Dulunya. Iya dulunya. Sekarang jadi ngelihat time manajemennya kayak gini. Keren sih. Iya, jadi kayaknya lebih banyak kerjanya deh kayaknya sekarang. Ya kita lihat sih Mas. Iya. Jadi ya mungkin jadi orang yang memang jadi partner untuk pimpinan ya. Dan itu bermanfaat bukan hanya ke organisasi, bukan hanya ke Mas Radia, juga ke kantor Kemendak secara khususnya gitu ya. Oke, ada tips and trick yang harus Mas Radia kasih tahu ke Sobat SDM, silakan disampaikan. Halo Sobat SDM, mungkin bukan tips and trick gimana, mungkin lebih ke ringkasan. Yang pertama itu prepare. Keluar negeri itu nggak sesulit itu. Serius kalau misalnya prepare semua dari bahasa, administrasi itu gampang banget. Ada permendaknya juga, gampang banget serius. Sering-sering main ke OSDM, ini ngeribetin Bulusi, Oke. itu udah info-info bakal ada, cek-cek intranet. Kalau misalnya nggak ada di intranet, cari di luar nggak apa-apa, tapi infoin ke OSDM, biar ntar lancar. Udah sih itu, pokoknya pada prinsipnya gampang. Bimbel itu gampang. Ya. Jadi persiapan di atas segalanya itu. Persiapan di atas segalanya. Ya, persiapan itu di atas segalanya penting gitu ya Mas ya. Ya, itu Sobat SDM. Oke, terima kasih Mas Radia untuk pembicaraan yang menurut kami ini super inspiratif. Apalagi buat Sobat SDM yang akan mencari jalur pengembangan kompetensi formal khususnya di pendidikan setingkat lebih dari yang saat ini yang saat ini pegawai Sobat SDM sudah dapatkan. Silahkan cari info. Sekarang sudah ada pop up di SIPAK, mau AS, mau LPDP, mau JIKA, mau GOIKA. Kalau ada kesempatan langsung diklik, cari mana yang sesuai, mana yang cocok, silahkan di-apply dan tanya-tanya ke Biro SDM apa yang diperlukan untuk langkah berikutnya. Oke, sekali lagi thank you ya Mas Radia. Pengalamannya sungguh akan menjadi insight untuk Sobat SDM. Oke, terima kasih Sobat SDM. Kita akhiri pertemuan kali ini di Boss Talk. Jangan lupa follow Boss Talk dan share ke teman-temannya. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!